Dari perangnya Israel dan Hamas, dan solusinya apa ya. Mungkin orang banyak sudah membicarakan ini ya, dan dari sejarahnya ya, dan sebenarnya jalan keluarnya seperti apa. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain. Saya nggak ngerti sejarah, saya nggak ngerti politik, tapi yang saya lihat semua masalah yang ada di dunia ini, makhluk manusia itu sama ya, konflik itu sama, penyebabnya cuma satu, yaitu adalah fear, ketakutan. Karena dorongan kita semua sama. Dorongan kita adalah mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Itu semua sama. Kita sama-sama mencari kebahagiaan sejati dan menghindari penderitaan. Konflik Israel dan Hamas tentu mau apapun itu dah, tentang agama atau tentang perebutan lahan atau apapun itu semua karena ada satu kepentingan kelompok ya, pribadi atau kelompok yang mempunyai fear. Yang fear itu dikembangkan menjadi satu grup, satu komunitas, satu negara atau apapun itu, ketakutan itu. Ya, takut apa? Takut nggak punya lahan, takut nggak bisa hidup kalau nggak punya lahan, takut nggak bisa makan, takut nggak sejahtera, ya. Atau bahasa sebaliknya adalah keserakahan, ya, ingin punya lahan, ingin punya, sama seperti kita, konfliknya sebenarnya sama, ya. Kita sebagai manusia merasa kurang, ya, ingin serakah, ingin punya lebih banyak lagi. Itu juga kalau ada orang yang menghalangi atas keserakahan kita, kalau kita punya power, ya jadinya peperangan juga, sama. Cuman bedanya skalanya kan, skala besar, skala kecil, skala negara, nah itu loh. Begitu juga konflik, dari konflik juga yang kecil, konflik rumah tangga misalkan, karena apa? Ada ketakutan. Takut apa? Tidak bahagia, misal dengan pasangan kita yang nggak bisa membahagiakan kita, mau dari segi financial, dari segi juga kebutuhan emosional, juga keharmonisan perilakunya yang nggak sesuai dengan harapan kita, karena kita merasa nggak bisa bahagia dengan pasangan kita yang seperti itu. Juga cara konflik-konflik lainnya, semua konflik sama, karena kita pribadi ini nggak punya punya fear yang besar, ya. Kita sangka kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan sesuatu, sehingga kita mengupayakan semampunya dengan kekuatan kita untuk kita bisa menemukan kebahagiaan itu, entah lewat lahan, memiliki lahan tertentu, kepemilikan tertentu, semuanya dorongan untuk kita merasa bahagianya ada di situ. Itu. Kalau seseorang menyadari bahwa ia sudah sempurna, kebahagiaannya udah ada di sini, dia nggak perlu khawatir mau memiliki lahan, tidak memiliki lahan, dia mampu menciptakan kebahagiaannya, dia tidak tergantung dengan kebahagiaan tertentu, ya. Maka power yang besar, kekuatan yang besar pun itu bisa dipakai untuk memberkahi orang lain, bukan untuk menyelamatkan dirinya, merasa dirinya nggak terselamatkan gitu. Jadi powernya untuk menjaga, sehingga dia perlu punya lahan tertentu, dia punya kekuatan tertentu, harus punya material sebanyak tertentu untuk menyelamatkan dirinya atau kelompok tertentu gitu loh. Gitu ya. Jadi yuk sadari bahwa kita ini sudah sempurna, bahwa kita ini sudah aman, sentosa, sudah bahagia, tanpa harus embel-embel tertentu gitu ya. Itu yang harus kita kenali dulu gitu loh. Dengan apa yang kita sudah miliki saat ini, ya, potensi kita yang kita miliki saat ini, kita bisa menciptakan banyak kebahagiaan, banyak kebaikan. Walaupun terbatas menurut orang lain, oh cuma punya hartanya segini, oh cuma punya tangannya satu, oh cuma punya sekolahnya pendidikan dikit. Dengan potensi kecil itu aja kita bisa melakukan banyak hal loh, kalau teman-teman nggak sadari. Kebaikan kecil menular ke orang lain gitu ya. Ketika kita bisa merasa cukup, merasa berlimpah, merasa sudah sempurna, enough, all is well, maka
kita nggak memakai power dan kekuatan kita untuk untuk memusnahkan yang lemah, menindas yang lemah, dan lain-lain. Itu loh, jadi permasalahan di dunia ini ya sama, yaitu kita punya ketakutan yang besar sekali. Sehingga rumusnya kalau ketakutan besar ditambah power kita yang besar, ya kita akan menjajah yang lebih lemah. Kalau teman-teman punya ketakutan besar, punya power yang besar, harus diberkahi dengan kesadaran yang besar sehingga kita bisa memberkahi orang lain. Kekuatan kita tidak untuk menjajah orang lain gitu ya. Tapi kalau orang yang punya ketakutan besar, powernya kecil, nggak punya power, nggak punya sumber dayanya kecil gitu ya, biasanya kayak merasa nggak percaya diri, ketakutan ya, atau sampai ada yang bunuh diri. So tambahin kesadaran sehingga kita merasa cukup dengan potensi yang mungkin sedikit pun, sebenarnya sedikit sekali, kita tetap bisa melakukan banyak hal, banyak kebaikan yang kita sudah lewati, sudah miliki, syukuri gitu loh. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan walaupun sedikit pun potensi kita. Jadi sadari itu sehingga rasa takut kita dapat bertransformasi, bermanifestasi, bukan jadi untuk menjajah ya. Rasa takut kita bermanifestasi menjadi untuk memberkahi banyak makhluk. Oke, salam perdamaian. Namaste.